Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Indah Urwati Dusko, anggota Dharma Wanita Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain sebagai seorang istri dan ibu dari 2 orang anak, saya juga beraktivitas sebagai pendidik di salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang. Oleh karena itu, saya akan membahas mengenai wanita hebat dan tangguh di bidang pendidikan. Siapakah itu? Ya, saya akan membahas dari sisi seorang ibu. Nah, apa sih peran ibu di bidang pendidikan? Seperti yang kita tahu, seorang ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Dimulai dari dalam kandungan sampai kemudian anak bertumbuh. Menurut seorang peneliti genetik dari Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa gen kecerdasan diturunkan dari orang tua. Namun, kontribusi gen ini hanya sekitar 40-60%. Sementara sisanya merupakan faktor lingkungan. Nah, lingkungan di sini bisa keluarga, masyarakat, dan sekolah. Lingkungan awal seorang anak adalah di dalam keluarga. Dimulai dari dalam kandungan, seorang ibu memberikan pendidikan melalui pembiasaan makan dengan nutrisi yang halal dan thayyib, disertai dengan berbagai macam stimulus, misalkan membacakan cerita, mengaji, ngobrol, mendengarkan musik klasik, dan lain sebagainya. Ibu juga belajar ilmu parenting supaya bisa memberikan stimulus, mendidik serta merawat anak hingga tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan umurnya. Selanjutnya, lingkungan kedua bagi anak adalah masyarakat. Peran ibu di sini yaitu mendidik anak bagaimana cara berteman dan menfilter pergaulan, memilih teman yang satu visi dan misi. Ibu juga sekaligus berteman dengan orang tuanya, bisa playdate untuk mendapatkan teman yang satu ufuk dan sefrekuensi dalam pengasuhan, sehingga mendapatkan lingkungan yang mendukung dan aman bagi anak. Sedangkan untuk di lingkungan sekolah, ibu bisa bekerja sama dengan ayah untuk mencari sekolah yang sesuai dengan visi misi keluarga, sambil terus menggali dan mengembangkan potensi, bakat, dan minat anak. Ibu dan ayah juga berperan dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum yang sesuai dengan tantangan masa depan. Misalnya, akhir-akhir ini banyak sekali isu yang beredar di kalangan orang tua tentang kurikulum merdeka, antara lain dengan adanya kegiatan P5, sehingga banyak tugas proyek dan kemudian harus mengeluarkan dana tambahan dan kemudian mungkin pulangnya lebih sore, seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua ketika terjadi pergantian kurikulum? Selain anaknya, orang tua juga harus turut dalam menyesuaikan diri. Karena sejatinya perubahan itu digunakan sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum berganti sesuai dengan kebutuhan abad zaman sekarang. Sudah bukan waktunya lagi siswa itu hanya menghafal saja, tetapi sudah waktunya anak diberikan kesempatan menyampaikan ide yang kreatif. Kemudian biarkan dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dalam dunia nyata, sehingga dia itu bisa berpikir secara kritis, dan kemudian bagaimana caranya mereka menyelesaikan masalah secara kolaboratif, sehingga mereka bisa memiliki sifat kebersamaan dan gotong royong, dan kemudian bisa mengkomunikasikan dalam berbagai bentuk karya kreatif sesuai dengan bakat dan minat anak, sehingga anak-anak zaman now akan memiliki keterampilan abad 21, yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, seorang ibu yang visioner akan menyesuaikan pendidikan anaknya sesuai dengan perkembangan dunia saat ini, supaya bisa menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Nah, mari bersama-sama menyongsong generasi emas dengan dimulai dari keluarga.
seorang ibu adalah wanita hebat dan tangguh dalam mendidik peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.